Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul al-awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Kita malam ini kajian kitab namanya Tanqihul Qaul. Di bab yang pertama menerangkan tentang masalah keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, "Ya Ibna Mas'ud, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman, wa la taktubu harfan, khairun laka min itqi alfi raqabatin." Katanya Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dudukmu satu saat atau satu pertemuan, dudukmu sebentar saja di dalam majelis ilmu. Kita ini majelis ilmu Pak Sanif ya, namanya majelis taklim kita ini. Duduk kita di majelis taklim dari awal sampai nanti selesai. Kata Rasulullah, dudukmu Abdullah bin Mas'ud di majelis ilmu, fi majelis ilmi, di majelis ilmu, la tamassu qalaman, kamu tidak menyentuh pulpen, tidak bawa pulpen. Ini kan kita ngaji Bapak Ibu kan tidak bawa pulpen. Wala taktubu harfan, dan tidak nyatet apa-apa, satu huruf pun enggak. Jadi duduk di majelis ilmu, niat nyari ilmu, tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, khairun laka, lebih baik bagimu, min idki alfi raqabatin, daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Ini ya. Memerdeka, pahalanya memerdekakan budak 1000 itu masih dikalahkan dengan pahalanya kita duduk di majelis ilmu kayak malam ini. Kapan kita bisa memerdekakan budak? Yang pertama, memang budaknya enggak ada. Yang kedua, kalau memang top ada, berapa kita mau membebaskan budak? Satu orang aja berapa? Misalnya sekarang lah, kalau di Palestina sama Irak, sama Israel, di mana satu tawanan mau dibebaskan, itu kalau nggak bayar mahal nggak mau, sehingga harus tukar-tukaran, ditukar dengan tawanan. Kalau mau membebaskan, tidak ada tukerannya, harus ditukar dengan uang. Kenapa? Karena tawanan perang statusnya menjadi budak. Bayangkan, memerdekakan atau membebaskan 1000 budak, kayak apa pahalanya? Ini masih dikalahkan dengan duduk di majelis ilmi dari awal pertemuan sampai selesai, ya paling tidak 1 jam lah. Bahasanya saatan. Nih Pak ya, ternyata nyantai-nyantai di sini ndak rugi. Ternyata nyantai di sini, duduk-duduk di sini sampai azan Isya, ternyata nggak rugi, ndak kecil pahalanya, besar pahalanya. Wa nadruka ila wajhil alimi, memandang pandanganmu kepada wajahnya orang alim. Jadi kalau ada orang alim, dipandang wajahnya, melihat wajahnya ulama. Melihatnya tentunya melihatnya dengan pandangan senang, pandangan yang cinta dengan ulama. Khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah ulama dengan penuh rasa cinta, memandang wajah kiai itu lebih utama daripada
1000 ekor kuda yang disodakokan fi sabilillah. Kayak apa pahalanya sodako 1000 ekor kuda? Sodako 1 ekor kuda aja kita nggak pernah, Pak ya. Kuda harganya mungkin sama dengan sapi atau lebih mahal daripada sapi. Kita sapi aja yang sering dijual belikan pakai kurban misalnya, kita aja berat. Tidak semua orang bisa sodako 1 ekor sapi pakai kurban. Ini 1000 ekor kuda masih dikalahkan dengan pahalanya kalau ketemu ulama, dipandang wajahnya ulama, melihat wajahnya ulama dengan senang. Makanya kayak beberapa minggu yang lalu ya, kedatangan kiai dari Temboro, orang berbondong-bondong datang melihat wajahnya ulama dengan senang, bukan pandangan penuh kebencian. Itu sudah pahalanya luar biasa. Ini ternyata kumpul-kumpul sama ulama ini luar biasa. Wasalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfisana. Ucapan salammu kepada orang alim lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Ini ya, mengucapkan salam. Kalau ketemu orang alim, kalau ketemu ulama, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Ucapan salam kepada kiai, kepada ulama, pahalanya lebih baik, lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Kapan Pak kita bisa ibadah 1000 tahun? Orang umur kita aja nggak nyampe 1000 tahun. Umur kita nyampe 100 tahun aja sekarang jarang orang nyampe 100 tahun. Ini 1000 tahun ibadah masih dikalahkan dengan mengucapkan salam. Kenapa kok sampai seperti itu, Pak? Ini karena ulama itu orang yang sangat mulia. Ulama ini orang yang paling berjasa atas agama yang ada sampai saat ini. Kita, Pak, bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, tahu hukum-hukumnya Allah, tahu aturan-aturan agama itu karena adanya ulama. Kalau nggak ada ulama kita nggak akan kenal Allah, nggak akan kenal Rasulullah. Hidup kita jauh dari zamannya Nabi, tempat kita juga jauh dari tempatnya Nabi. Kok agama nyampe kepada kita? Ya karena Rasulullah dilanjutkan oleh sahabat-sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in dari kalangan ulama, tabi'in dilanjutkan muridnya, sampai pada ulama-ulama zaman sekarang yang membimbing kita, menceramahi kita, yang membacakan kitab-kitab yang bermuatan ilmu, yang membacakan kitab yang isinya tafsir Quran, yang isinya hadis, semuanya itu nyampe kepada kita karena adanya ulama yang terus menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi ini yang bikin statusnya ulama itu sangat mulia. Statusnya ulama ini sangat mulia, dan orang yang memuliakan pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita benci kepada ulama, kalau kita mengganggu ulama, sentimen terhadap ulama, menjelek-jelekan ulama, tentu dosanya juga lebih besar. Makanya mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita sering sekarang kan disuguhkan video-video, narasi-narasi tulisan yang terkadang menjelekkan salah satu ulama. Jangan ikut-ikutan kita menjelekkan. Yang pertama, kita nggak tahu persis berita itu benar apa enggak. Yang kedua, kalau memang yang dijelekkan orang yang alim, berarti yang dijelekkan itu berarti orang yang sebenarnya memegang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma hanya terkadang berbeda pendapat. Kalau saat ini misalnya berbeda pilihan,
Kiai ini miliknya nomor 1, kiai ini nomor 2, kiai ini nomor 3. Kemudian yang enggak sama dengan pilihan kita difitnah, dijelekkan, dicaci maki. Apa ini ulama uang, ulama ini, jangan sampai seperti itu. Yang pertama itu suudon, kita enggak tahu benar apa enggak. Yang kedua, apapun kita enggak boleh menjelekkan ulama. Kita enggak boleh menyakiti ulama. Karena di antara karena beliau-beliau itulah agama ini ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, man masa ila halqati alimin, barang siapa yang berjalan menuju halakohnya orang alim atau kumpulan orang alim, misalnya ada kiai datang ke sini, kita mau kumpul, kita mau mendengarkan, kita kumpul di depan kiai, atau tujuannya apa? Wastama'a kana lahu bikulli khatwatin mi'atu hasanah. Jadi duduk di halakohnya orang alim, di halakohnya kiai ulama, dampingin saja. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah jalannya dari rumah ke tempat kumpul sama kiai, setiap langkahnya oleh Allah dicatat 100 kebaikan. Loh, kalau sampai ratusan langkah, udah 100 kebaikan dikali langkahnya, ini luar biasa. Fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu, dan ketika seseorang ini mau duduk di samping ulama, di samping kiai, kemudian mendengarkan ucapan-ucapan kiai, kana lau bikulli kalimatin hasanatan, maka baginya berhak mendapatkan pahala setiap satu kalimat, satu kebaikan. Kalau kiainya menyampaikan nasihat sampai 1 jam, berapa kalimat yang disampaikan? Bisa kita ngitung. Inilah keuntungan kita kalau dekat sama ulama. Makanya Pak, orang terkadang karena dekat sama orang alim, karena dekat sama ulama, karena dekat sama habaib yang alim-alim, dekat kumpul saja itu terkadang sudah dapat keberkahan. Banyak ceritanya orang-orang yang cuma karena pengabdiannya kepada ulama kemudian Allah memberikan ilmu laduni. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin waktu itu ikut ke Lombok, kita ziarah ke makamnya Tuan Guru Mustafa Kamal. Ceritanya Tuan Guru Mustafa Kamal itu mondok di Mekah, itu jarang ikut ngaji karena sama syekhnya dijadikan khodimnya, dijadikan pelayannya. Kalau syekhnya mau pengajian, yang menyiapkan mejanya, menyiapkan kitabnya, semuanya Tuan Guru Mustafa Kamal itu. Ternyata ketika sekian tahun jadi ngabdinya syekh, satu hari syekhnya tidak bisa ngisi pengajian, maka syekhnya berkata, kamu Mustafa yang ngisi gantiin saya. Ternyata Tuan Guru Mustafa mampu menggantikan kiainya, syekhnya, dan penyampaiannya itu tidak begitu beda dengan syekhnya, padahal hanya sebagai khodimnya saja. Ini ya, makanya dekat sama kiai, dekat sama ulama itu harus senang. Saya kalau sudah ketemu sama kiai itu, ya Allah, senang sekali. Pulang ke Jawa selalu saya sempatkan untuk sowan sama kiai. Enggak bisa sowan sama ulama yang hidup, boleh sowan sama ulama yang sudah meninggal, menziarahi makamnya,
dengan berdoa. Ini termasuk orang menziarahi di makamnya para wali, di makamnya para ulama, bagian dari salah satu bukti cinta kepada ulama. Kalau cinta kepada ulama berarti cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Nanti ada hadisnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Orang yang ahli fikih satu atau orang alim yang ahli fikih satu orang yang wirai ini yang berusaha untuk menghindari dosa. Ini wirai, hati-hati, hidupnya selalu ikhtiyat, harus selalu hati-hati. Orang wirai itu Bapak Ibu, orang yang ketika mau ngomong dipikir dulu, ngomongnya manfaat apa enggak, nyakitin orang apa enggak, bikin orang tersinggung apa enggak, bikin orang malu apa enggak. Kalau sekiranya enggak jelas manfaatnya, maka orang-orang wira itu enggak ngomong, tahan. Prinsipnya ngikuti sabda Nabi, kul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan ya iman kepada hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Maka dia akan berkata yang baik atau diam. Kalau sekiranya ucapannya enggak ada manfaatnya, lebih baik diam. Dalam menggunakan baju dijaga betul, kira-kira kalau saya pakai baju ini ada yang enggak senang apa enggak, kira-kira menjatuhkan martabat apa enggak, atau jangan-jangan bikin malu masyarakat, macam-macam. Kalau sekiranya enggak baik atau jangan-jangan menjadikan hati saya sombong, maka ditinggalkan. Pokoknya hati-hati sekali orang wirai. Orang yang ahli ilmu, orang yang ahli, orang yang faqih, satu orang yang wirai, asyaddu 'ala syaitani, lebih berat bagi setan untuk menggodanya, untuk menyesatkannya, min alfi abidin mujtahidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah, yang sungguh-sungguh dalam ibadah, jahilin tapi tidak ngerti hukum-hukumnya Allah, tidak ngerti ilmu, wariin dan juga warok wirai. Jadi orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam beribadahnya, dia juga wirai tapi ilmu agamanya enggak ada. Ini bagi setan lebih ringan menyesatkan 1000 mereka daripada menyesatkan satu orang yang ahli fikih. Saya teringat dengan manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu Bapak Ibu, pernah beliau zikir yang luar biasa khusyuknya. Kemudian di tengah-tengah zikir tiba-tiba ada cahaya di depannya. Cahaya itu berkata, wahai Abdul Qadir, engkau adalah hambaku yang soleh, ibadahmu sudah cukup bagiku, dan saat ini aku bebaskan kepadamu apa-apa yang aku haramkan. Aku halalkan kepadamu apa-apa yang aku haramkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngambil terompanya kemudian dilempar langsung gosong. Kemudian muncullah wujud aslinya. Siapa itu? Setan. Setan ngomong gini, wahai Abdul Qadir, kenapa engkau tahu kalau aku adalah setan? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku tahu kalau kamu setan. Aku tahu kalau kamu bukan Allah, karena di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, Allah tidak mungkin memerintahkan kemaksiatan. Maka karena barusan cahaya itu memerintahkanku untuk berbuat maksiat, maka jelas itu bukanlah Allah, itu adalah setan. Nih, kenapa kok bisa membedakan Syekh Abdul Qadir Jilani
Karena dia punya ilmu, syariatnya dalam. Kemudian iblis setan ngomong gini, wahai Abdul Qadir, ketahuilah, dengan cara aku menggoda orang-orang yang ahli ibadah dengan cara seperti ini, berwujud cahaya, aku sudah menyesatkan, sudah menjadikan kafir jindik 40 wali-walinya. Wali, kenapa kok wali 40 walinya Allah yang sudah jadi wali bisa tersesat, bisa menjadi jindik? Karena yang ahli ibadah 40 orang itu dia cuma mengandalkan ibadahnya, ilmu syariatnya enggak ada. Makanya ini buahnya, Pak. Model seperti ini banyak yang masuk mengenai orang-orang yang ahli sufi yang ilmu syariatnya kurang. Jadi mohon maaf Pak, saya masalah dulu, saya punya teman, dia mondok di pondokan Toreko, pondokan ya hakikat. Saya tengok ke sana, dia mondoknya masih dapat 2 tahun, dia cerita. Alhamdulillah, saya dalam 1 bulan ini sudah mimpi ketemu Nabi 2 kali. Enak sekali. Terus hampir semua santri-santri di sini sudah didatangi Rasulullah. Terus menceritakanlah masalah keanehan-keanehannya. Lah ini yang rawan. Ini yang rawan. Takutnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Rasulullah, tidak pernah baca kitab yang menerangkan tentang fisik Rasulullah. Misalnya kitab Sama'ilul Muhammadiyah. Saya punya kitabnya tipis, karangannya Imam At-Tirmidzi, Sama'il Muhammadiyah. Nggak pernah belajar tentang hadis-hadis yang menjelaskan fisiknya Rasul. Kemudian dia ngaku, cuma dia mimpi ketemu seseorang yang di sana ngaku Rasulullah. Takutnya itu bukan Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu wajahnya Rasul. Setan tidak bisa meminjam wajahnya Rasul, tapi setan bisa mengaku-ngaku Rasul. Jangankan ngaku Rasul, yang tadi ngaku Allah aja berani, apalagi ngaku Nabi Muhammad. Takutnya ngaku Rasul, ngaku Nabi, kemudian memberikan wejangan-wejangan yang isinya menyesatkan. Kenapa? Karena tidak ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya? Ilmu. Kalau orang-orang yang punya ilmu, tidak mikir mau mimpi, tidak mimpi sama Rasulullah, tidak mikir. Yang penting hidupnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang terpenting itu Bapak Ibu. Yang penting ikuti Nabi. Kalau Nabi selama hidupnya tidak ada hadis satupun yang ditemukan Rasulullah ini tidak sholat jamaah, berarti kita harus ngikutin rajin sholat jamaah. Kalau Rasulullah ini dikenal tidak pernah mencaci maki orang, berarti kita harus ngikutin. Maka disitulah pentingnya kita terus belajar. Ilmunya Allah itu sangat luas sekali. Kadang kita sudah ngerti tentang masalah wudhu, tentang masalah sholat. Oh ternyata kita masih belum ngerti tentang bahayanya punya penyakit hati sombong, hati iri hati, penyakit yang sudon. Kita sudah kadang tahu keutamaan sholat, sekian rakaat pahalanya ini, sholat ini pahalanya ini, tapi terkadang kita nggak tahu bagaimana caranya membersihkan hati dari riya, membersihkan hati dari ujub, membersihkan hati dari takabur. Nah ini Pak ya, banyak sekali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa sudah alim, jangan kita merasa cukup ilmunya, kita harus terus merasa kurang. Kalau toh kita tidak bisa hadir di dalam kajian-kajian ilmu, alasannya jangan merasa sudah cukup ilmunya, tapi merasa masih belum sempat karena ada kesibukan. Kenapa? Karena ilmu kita itu sangat sedikit sekali. Ini Pak, pentingnya keutamaan masalah ilmu ini. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu ilmu sama ulama.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Keutamaan orang alim, keutamaan ulama atas hamba-hamba Allah yang bukan ulama seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang. Jadi kalau kita tanggal 15 Komariah kita lihat ada rembulan purnama bercahaya terang, di sampingnya ada bintang-bintang, maka kalau kita mau mengukur kemuliaan ulama, maka bulan itu ibarat ulamanya, bintang-bintang itu ibarat hamba-hamba Allah yang bukan ulama. Makanya ibu-ibu, bapak, kalau kita punya anak kemudian ahlu ilmi, kita harus senang. Kita harus bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena anak kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau toh masalah pekerjaan, kalau toh masalah rezeki, yang penting mau kerja akan dibuka rezekinya oleh Allah. Jangan sampai kita tidak mendidik anak kita dengan agama, alasannya takut anaknya tidak bisa punya pekerjaan. Jangan sampai itu sama dengan melecehkan ilmu, melecehkan agamanya Allah. Lah kok bisa logikanya di mana? Orang yang mempelajari ilmunya Allah, orang yang kemudian menjadi orang alim, kemudian menyebarkan agamanya Allah, lalu oleh Allah disempitkan rezekinya. Sementara yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak tahu aturan apa-apa, dimurahkan rezekinya oleh Allah. Rasanya secara logika tidak mungkin. Ya, makanya kita harus terus semangat mendidik anak-anak kita. Kalau bapak ibu punya cucu-cucunya, jangan sampai tidak mengenal dengan agama. Minimal lah kalau anak kita tidak dipondokin, minimal jangan sampai punya anak tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai punya anak tidak ngerti tata caranya sholat. Pernah saya ngetes anak MTS, ternyata tidak hafal bacaan sholat. Loh, ini selama ini kemana? Makanya sekali-kali bapak ibu bisa nanyain, ngetes anaknya dulu ngajinya di mana, kira-kira diajari nggak bacaan sholat. Kalau kira ragu-ragu, coba suruh baca tahiyat apa baca doa di antara dua sujud, apa doa qunut, ditanyain bisa enggak? Jangan-jangan enggak bisa, cuma rajin ke masjid aja, ternyata enggak tahu bacaannya. Takutnya kalau kita punya anak yang tidak berilmu kemudian ibadahnya salah, takut nanti kita oleh Allah di akhir kiamat dituntut oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan amanatnya Allah dengan baik. Amanat yang paling berat bagi kita adalah amanat anak. Kalau anak kita sesat jalannya, tidak ngerti agama, hidupnya nerjang aturan-aturan agama, akibat kita tidak pernah mendidik agama, maka anaknya tidak mau masuk neraka sendiri. Nanti anaknya pun akan nuntut orang tuanya, nuntut bapaknya biar masuk neraka juga. Kalau kesesatan anak akibat orang tua tidak pernah mendidik agama. Kalau anaknya sudah dididik agama, sudah disekolahkan di MTS, sekolahkan di MAN, sorenya sudah disuruh ngaji, atau kadang sudah didatangkan guru ngaji, kok masih tidak sholat? Oh, itu urusan dia, orang tua sudah ngajari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf Bapak Ibu, saya duduknya pindah-pindah nih, tumben kakinya. Saya baru datang ini. 3 hari di Denpasar, saya nyampe di sini pas menjelang azan maghrib. Saya segera buru-buru ganti baju langsung berangkat ke sini biar tidak libur kayak yang malam Sabtu kemarin. Malam Sabtu kemarin libur, saya sudah di Denpasar pengajian di musola. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intaqola
liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtwa. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, jadi berangkat dari rumahnya memang berangkat mau cari ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini niat, oh saya nanti mau pengajian, mau sholat maghrib sekalian mau nyari ilmu, belajar bareng-bareng. Belajar sama siapa? Belajar sama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini kitab karangannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, menyarai kitab Lubabul Hadis karangannya Al-Imam As-Suyuti. Jadi kita belajar kepada ulama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu datang dari rumahnya memang niat nyari ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita meninggalkan tempat ini. Jadi sebelum kita berdiri meninggalkan tempat ini, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau tiap hari kita hadir dalam pengajian, tiap hari kita kumpul duduk di majelis taklim, itu kira-kira kita sudah nggak punya dosa. Dan hadis ini tidak menerangkan ngerti atau tidak ngerti. Yang diperintahkan dalam agama itu mencari ilmu. Dapat atau enggak dapat ilmu ini urusannya Allah. Karena ilmu yang ngasih Allah, Bapak Ibu. Jangan sampai pernah berpikir percuma saya ngaji, saya enggak paham. Loh, kata siapa percuma? Enggak ada percumanya. Kalau masalah ilmu yang memasukkan adalah Allah. Tapi kita datang di majelis ilmu, ini adalah ibadah. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Dapat enggak dapat ilmu itu urusan Allah. Tapi insya Allah kalau kita rajin datang, dapat ilmu 100, masa sih 1-2 enggak ada yang ingat? Pasti ada yang ingat. Cuma terkadang kita lupa kalau kita sudah punya ilmu, kita enggak bisa mengingat. Tapi ketika ada sebuah kejadian, saya waktu ngaji model gini tidak boleh, ini haram, ini tidak sah. Kalau seperti ini akan muncul sendiri. Kalau ditanyain sudah dapat apa, bingung dapat apa. Tapi kalau ada sebuah kejadian kadang baru ingat, oh ini katanya waktu ngaji di Wak Muroni itu najis kalau model gini. Cara membersihkan najis tidak model gini, salah ini misalnya. Baru saat itu loh baru ngerti, oh ternyata ada ilmunya yang masuk. Cuma kita nggak sadar kalau kita sudah punya ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu al ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Muliakan ulama, kata Rasulullah. Muliakan para kiai itu, muliakan orang-orang yang punya ilmu, muliakan para ulama, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah ini mulia dan dimuliakan. Jadi ulama itu mulia di sisi Allah. Kalau Allah memuliakan para ulama, maka tentu kita harus juga memuliakan. Kenapa? Memang orang alim ini beda Pak statusnya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang cuma karena asbab 2. 1 karena iman, 2 karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat seseorang yang pertama karena imannya, yang kedua karena ilmunya. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran orang diangkat derajatnya karena jabatannya, diangkat derajatnya karena pengaruhnya, diangkat derajatnya karena hartanya, nggak ada. Yang ada karena iman dan karena ilmu. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, hal yastawina alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu sama orang-orang yang enggak berilmu? Di sana Allah bertanya, tapi pertanyaan itu istifham itu tidak membutuhkan pertanyaan, tidak membutuhkan jawaban.
Kenapa? Pertanyaan yang sudah maklum jawabannya. Kalau Allah berkata, apakah sama orang berilmu sama orang yang berilmu? Jawabannya adalah tidak sama, la yastawi. Tidak sama orang alim sama orang yang enggak alim. Caranya berbicara orang berilmu sama orang enggak berilmu beda. Caranya duduk orang berilmu sama enggak berilmu beda. Caranya makan, bahkan caranya tidur pun orang berilmu sama yang enggak berilmu itu beda. Kalau orang berilmu tidur diukur dengan nasihatnya Nabi, diukur di dalam hadis-hadisnya Nabi. Oh, kalau orang tidur itu kakinya harus seperti ini. Diterangkan Rasulullah kalau tidur itu pipinya gini menghadap ke sini, dijelaskan semua. Sampailah di dalam urusan kehidupan kita ini oleh agama diatur sampai ke kamar mandi diatur. Oh, mau ke kamar mandi, Rasulullah perintahkan masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri sambil membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ini bedanya orang berilmu sama orang yang enggak berilmu. Kalau orang enggak berilmu, ya namanya enggak tahu, enggak ngerti, ya los-los saja. Sesuatu yang dihadapi ukurannya adalah akalnya. Kalau menurut akal sama perasaannya, oh ini baik, baik. Kalau ini buruk, oh buruk. Tapi bukan menurut Al-Quran sama Al-Hadis. Bukan menurut Allah, bukan menurut Rasulullah, tapi menurut akal. Kenapa? Karena nggak tahu mana aturan Allah, mana aturan Rasulullah. Makanya pentingnya kita menghormat ulama, pentingnya kita dekat sama ulama. Terkadang kumpul sama ulama itu terkadang tidak ngerti apa yang diucapkan, tapi bisa mencontoh apa yang dilakukan. Sampai ada seorang yang berkata zaman sekarang, kalau kita mau belajar hadis dengan orang hadis yang hidup, bukan hadis yang mati, belajar kepada Al-Habib Umar Al-Hafidh Hadramaut. Habib Umar dikenal beliau hafal lebih dari 100.000 hadis beserta sanadnya. Sanadnya bukan sanad dari pengarang kitabnya, misalnya dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah, bukan. Sanadnya dari beliau ke gurunya sampai ke pengarang kitabnya sampai ke Rasulullah. Dan diakui oleh murid-muridnya yang alim bahwa perilaku jejak hidupnya selalu diukur dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis yang mati, ya kitab-kitab hadis itu harus kita baca, harus kita dengarkan dari para ulama. Tapi kalau ulama yang perilakunya sudah diukur dengan Quran hadis, maka seakan-akan kita belajar hadis Nabi kepada orang yang masih hidup. Kenapa? Karena gerak-geriknya ini selalu berkiblatnya dengan hadis Rasulullah SAW. Ini Pak yang menjadikan orang dekat sama ulama itu barokah. Ya tentunya maksudnya ulama adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya, ya tidak usah diikut. Pakai apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nazratan, barang siapa yang memandang wajahnya orang alim nadratan fa fariha biya khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang memandang wajahnya orang alim dengan pandangan bahagia, pandangan senang, melihat wajahnya ulama itu adem hatinya. Saya dulu melihat wajahnya ulama adem hati itu ketika melihat wajahnya Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwah almarhum. Beliau meninggal sangat muda sekali, baru masuk 40 tahun baru beliau meninggal. Wajahnya tenang, wajahnya sejuk. Melihat wajahnya ulama dengan hati yang bahagia, hati yang senang, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap satu pandangannya
Allah jadikan malaikat yang selalu membacakan istighfar untuknya sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya saya mandang ulama Pak, kemudian melihat wajah ulama terus memalingkan yang lain. Maka pandangan saya pertama itu Allah menciptakan malaikat. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat itu kerjaannya hanya membaca istighfar sampai hari kiamat. Istighfarnya apa? Istighfarnya itu mendoakan ampunan kepada saya yang melihat ulama. Loh kalau kemudian saya memalingkan muka, kemudian lihat lagi wajah ulama, memalingkan muka karena mungkin ada keperluan apa terus melihat lagi, maka sudah berapa malaikat yang diciptakan oleh Allah. Sebab kita memandang wajahnya ulama. Ini ya Allah, ternyata enak kumpul sama kiai ini, enak kumpul sama ulama. Jangan benci sama ulama, jangan menjelekan ulama, apalagi iri hati terhadap ulama. Tapi memang kadang mohon maaf ya,